Malnutrisi adalah faktor risiko yang paling dominan yang meningkatkan kematian pada bayi di dunia. Dan stunting sendiri atau gangguan yang disebabkan karena malnutrisi merupakan masalah yang juga menjadi penyebab menurunnya kemampuan kognitif pada anak yang tentu berdampak pada usia dewasa. Masalah stunting sendiri merupakan masalah utama yang terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Menurut data kementerian, masalah stunting di Indonesia tertinggi adalah di wilayah Nusa Tenggara Timur. Menyikapi akan masalah ini, Universitas Nusa Cendana mencoba melakukan riset di mana dalam riset ini dapat menjawab masalah stunting yang terjadi di Nusa Tenggara Timur. Berbicara soal protein hewani atau protein yang berasal dari pangan asal hewan merupakan pangan yang dapat menjawab masalah stunting. Salah satunya adalah ikan dan telur. Di NTT sendiri ketersediaan ikan sangat melimpah dan karenanya sangat potensi sekali untuk dimanfaatkan sebagai protein yang dapat memenuhi kebutuhan nutrisi pada balita di wilayah Nusa Tenggara Timur. Termasuk juga telur. Telur merupakan sumber protein hewani yang secara signifikan dapat memberikan perubahan terhadap perkembangan dari sel otak anak. Berdasarkan hasil penelitian juga membuktikan bahwa pangan yang tersedia dalam bentuk nanopartikel memiliki tingkat kelarutan yang baik sehingga ketika pangan diberikan pada balita maka tingkat kelarutan dan kecernaan menjadi lebih maksimal. Hasil riset ini yang kemudian kami kombinasi dengan ketersediaan ikan yang melimpah di wilayah NTT dan juga dikombinasi dengan telur untuk kemudian diproduksi dalam bentuk nanopartikel dengan harapan ikan dan telur yang tersedia dalam bentuk nanopartikel ini mampu untuk kemudian memberikan kontribusi nutrisi yang lengkap pada masalah stunting yang terjadi di NTT. Berdasarkan latar belakang ini, kami kemudian melakukan riset atau telaah yang baik dilakukan secara in vitro maupun in vivo untuk melihat bagaimana efektivitas dari tepung telur dan tepung ikan yang disajikan dalam bentuk nanopartikel, sejauh mana mempengaruhi perkembangan sel otak dari anak. Dan tentu dalam penelitian ini kami melakukannya melalui hewan coba mencit.
sebelum kami melakukan penelitian, kami mengajukan pada Komisi Etik Hewan untuk melihat apakah penelitian ini benar-benar sesuai dengan kaidah ilmiah atau tidak. Setelah lolos dari Komisi Etik dan disetujui, kami kemudian melakukan percobaan bagaimana efektivitas dari tepung ikan dan tepung telur ini yang tersedia dalam bentuk nanopartikel berdampak pada sel otak dari mencit, di mana kami melakukan pada 35 ekor mencit dengan usia yang seragam, dengan ras yang seragam, tentu saja mencit yang steril. Kemudian kita masuk dalam periode adaptasi dan kemudian kita berikan tepung pakan kita. Berdasarkan hasil penelitian yang kami peroleh menunjukkan bahwa kelompok mencit yang diberikan tepung telur dan tepung ikan berbasis nanopartikel memiliki hasil yang sangat signifikan dalam meningkatkan ketebalan sel otak dari mencit itu sendiri. Hal ini tentu berbeda dengan hasil yang diperoleh dari kelompok mencit yang tidak diberikan tepung nano, di mana ketebalan sel otak tidak setebal ketebalan sel otak dari kelompok yang diberikan nanopartikel, tepung telur maupun tepung ikan. Hal ini dapat dilihat dari gambar bahwa peningkatan ketebalan ini menunjukkan hasil yang sangat baik dan tentu ini memiliki prospek yang sangat bagus ke depan untuk kemudian dikembangkan produk dengan berbasis ataupun dengan berbahan dasar tepung ikan nano ataupun tepung telur nano. Sehingga berdasarkan hasil penelitian ini menjadi hal yang sangat penting sekali bagi kami untuk mengembangkan tepung telur dan kemudian menciptakan atau memproduksi produk-produk yang menggunakan bahan dasar dari tepung ikan dan tepung telur berbasis nanopartikel. Berharap ke depan pengembangan penelitian ini akan terus dilakukan. Dalam hal ini bagaimana menciptakan produk-produk yang kemudian bisa dikembangkan dengan evaluasi produk dan bagaimana produk ini dapat juga meningkatkan kecerdasan dari balita di NTT. Kami berharap penelitian ini tentu menjadi penelitian awal untuk ke depan adanya pengembangan penelitian yang lebih komprehensif, dengan harapan bahwa produk yang dihasilkan ini dapat kemudian dimanfaatkan atau diberikan kepada balita yang ada di NTT sehingga dapat menjadi salah satu solusi untuk menangani masalah stunting di wilayah NTT. Semoga penelitian kami bermanfaat bagi masalah stunting di wilayah NTT.